Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini salam kenal dari saya. Eh, untuk hari ini kita akan melakukan eh, pembahasan satu unit kompetensi terkait dengan pengawas operasional pertama. Dari 8 unit kompetensi, kita akan melakukan pembahasan unit kompetensi kedua, yakni terkait dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai keselamatan pertambangan. Di sini sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Eh, Nama saya Dodi Pata Kristanto. Di sini bertugas untuk menyampaikan materi terkait dengan satu unit kompetensi terkait dengan tugas dan tanggung jawab pengawas, terkait dengan historical job saya. Di sini ada eh, beberapa tempat yang sudah menjadi tempat eh, learning kita, yaitu dari PT Antang, terus kemudian PT PMA, BSS, sampai ke PT MAS. Dan tujuan pelatihan ini kita bisa menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional dan menjelaskan fungsi dan peran sebagai pengawas operasional. Tentu kita tahu bahwasanya pengawas operasional merupakan salah satu ujung tombak terkait keselamatan operasional di areal kerja kita, yang mana kita berada di sektor pertambangan, yang saat ini kita sama-sama tahu bahwasanya sektor tambang ini mempunyai tingkat resiko pekerjaan yang sangat tinggi ya. Oke, selanjutnya kami ucapkan selamat datang rekan-rekan sekalian untuk aktivitas kita, aktivitas training pada hari ini. Sebelumnya saya akan melakukan safety induction dulu terkait dengan apa yang harus kita lakukan dan apa resiko yang ada di areal kita training pada saat ini. Yang pertama, peserta yang mengalami suspek COVID-19 tidak diperbolehkan mengikuti training. Terus kemudian peserta wajib melakukan cuci tangan. Terus kemudian ruang training wajib dilakukan disinfektan. Terus kemudian semua peserta wajib menggunakan APD berupa masker pada saat proses training. Terus penataan meja harus memiliki spasi 1 meter. Terus kemudian pada saat break tidak diperbolehkan bergerombol dan wajib menjaga jarak 1 meter minimal. Terus kemudian makanan yang disajikan wajib menggunakan kotak dan peralatan makanan wajib tertutup. Tidak diperbolehkan ada interaksi badan atau saat pelaksanaan training atau bersalaman pada saat pelaksanaan training. Di sini master point-nya ya, master point berada di tengah, yang mana ada panah warna hijau di sini. Dan saat ini kita berada di training room di ruang nomor 1. Jadi pada saat nanti ada emergency, Bapak bisa menggunakan alat emergency yang ada, terus kemudian atau teman-teman bisa melakukan evakuasi diri ataupun tim ke lokasi master point yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya terkait dengan alat pemadam api, kita ada APAR. APAR kita ukuran 9 kilo, bisa digunakan pada saat pada kondisi emergensi. Jadi tidak usah ragu untuk menggunakan alat pemadam api ringan ini, karena memang alat ini digunakan dan disiapkan pada saat kondisi emergensi. Terus kemudian untuk emergency response, emergency call, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan terhadap nomor-nomor yang sudah tertera di flashlight ini. Oke, yel-yel, ini kita skip aja. Nanti untuk ice breaking di pertengahan sesi. Terus di sini terkait dengan materi kita terkait dengan tugas dan tanggung jawab ya. Pada saat kita menjadi seorang pengawas, sebenarnya kita mempunyai responsibility. Nah ini, responsibility ini tanggung jawab ya teman-teman sekalian. Jadi pada saat kita sebagai seorang pengawas, kita mempunyai tanggung jawab, berarti kita wajib memastikan karyawan yang berada di bawah kita atau berada di areal operasional kita bekerja dengan aman. Simple, responsibility itu simple, tapi pada saat kita menjalankan ini ya agak berat. Karena apa? Kita diwajibkan untuk menjamin
pekerja yang menjadi bawahan kita ini bekerja dengan aman. Nah ini, jadi teman-teman pada saat menjadi seorang pengawas operasional itu eh, termasuk berat ya. Jadi tidak main-main, responsibility, tanggung jawab. Jadi rekan-rekan sekalian pada saat sudah menjabat sebagai seorang pengawas, berarti sudah mempunyai responsibility atau tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu bekerja dengan aman untuk pasti karyawan yang menjadi bawahan Bapak bisa pulang dengan selamat dan bekerja dengan aman. Terus kemudian yang kedua, accountability, akuntabilitas. Merupakan kondisi yang muncul ketika hasil yang Anda kelola itu bergantung pada kinerja keselamatan Anda. Jadi bahasanya simpelnya adalah keadaan dapat diminta pertanggungjawaban. Jadi accountability ini bisa dipertanggungjawabkan. Pada saat kita ngomong tadi adalah tanggung jawab, responsibility, berarti bagaimana caranya kita sebagai seorang pengawas bisa mempertanggungjawabkan eh, responsibility yang ada di kita. Jadi pada saat kita ditanya, apakah kamu sebagai seorang pengawas sudah eh, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar atau dengan baik, sudah. Apa buktinya? Kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Terus kemudian eh, seperti yang disampaikan di depan tadi bahwa responsibility dan accountability adalah hal yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Terus kemudian seseorang yang memiliki akuntabilitas tentunya memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka lakukan dan mampu memberikan penjelasan terkait dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini Bapak-bapak sebagai seorang pengawas harus bisa memastikan bahwa eh, tanggung jawab yang dilakukan mampu dijelaskan. Jadi apa yang Bapak lakukan dari awal shift sampai akhir shift bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu secara moral maupun material. Material itu seperti apa? Ya secara accountability tadi pada saat Bapak ngomong inspeksi, sudah melakukan inspeksi berarti harus ada bukti pelaksanaan inspeksinya. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional ini sudah diatur di dalam regulasi. Regulasi yang mana? Di sini ada regulasi terkait dengan Kepmen 1827 tahun 2018. Ini ada memiliki sertifikat kompetensi, ini kriterianya ya. Kalau tugas dan tanggung jawab ada, terus kemudian kriteria sebagai seorang pengawas ada juga. Dan saat ini Bapak-bapak sekalian proses pelatihan ini untuk mengarah menjadi seorang pengawas operasional yang kualifikasinya masuk menurut regulasi. Karena apa? Karena Bapak lagi proses sertifikasi untuk memastikan bahwa kompetensi Bapak ini diakui oleh pemerintah. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional. Ada 4 hal. Nanti bisa dibaca, kemudian harus dihafalkan. Kenapa? Karena ini menjadi basic dari dasar Bapak melakukan pengawasan sebagai seorang pengawas operasional. Oke, ini terkait dengan akuntabilitas. Pada saat kita ngomong akuntabilitas, berarti sifatnya adalah terukur. Jadi pada saat terukur, apa toolsnya dan bagaimana cara mengukurnya. Kalau di sini terkait dengan tools, ada pemeriksaan harian atau biasa kita sebut daily inspeksi ya. Daily inspeksi ini tergantung pada saat kita ngomong terukur bisa dilakukan harian, terus bisa dilakukan per shift, menyesuaikan dari standar atau kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Nah, di sini terkait dengan daily inspeksi tadi yang saya bilang, itu kembali ke masing-masing perusahaan. Waktunya kapan? Apakah setiap awal shift ataukah setiap 1 hari sekali? Program pengawas. Nah, pada saat Bapak Ibu menjadi seorang pengawas, Bapak harus memiliki program pengawasan K3. Sifatnya seperti apa? Sifatnya adalah jelas dan terukur. Kenapa? Pada saat program itu sifatnya tidak jelas, otomatis ambigu.
yang akan menjalankan pasti akan kebingungan. Pada saat jelas tapi tidak terukur, ya akhirnya sifatnya tidak accountability, tidak terukur. Sudah menjalankan sebagai pengawas secara tugas dan tanggung jawab, tetapi pada saat poin terukurnya ternyata kurang terukur. Nah, ini salah satu contoh terkait dengan eh, program terkait dengan safety accountability di areal pekerjaan. Di sini ada operation group, terus kemudian ada kriteria, terus kemudian ada frekuensinya kapan, ada per hari, per bulan, terus kemudian ada per kuartal. Nah, di sini ada permasalahan umum terkait dengan supervisi. Permasalahan umum terkait dengan supervisi ini umum ada di areal kita. Kenapa kita sebut umum? Karena memang hal-hal ini yang terkadang muncul seperti supervisory skill terkait dengan pengetahuan, kemampuan, kemauan. Pada saat seorang pengawas dia tidak mempunyai terkait dengan pengetahuan teknis dari aktivitas yang dilakukan, otomatis itu akan mengurangi performa dari kinerjanya. Makanya terkait dengan supervisory skill ini, pengetahuan menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian kemampuan dan kemauan. Pengetahuan bagus, kemampuan bagus, tapi ternyata kemauan tidak ada, otomatis dia tidak akan bisa berkembang dan program-program apapun tidak akan bisa masuk ke dia nantinya. Ujung-ujungnya perusahaan yang akan dirugikan. Oke, terus kemudian di sini ada fungsi pengawas, terus kemudian ada peran pengawas, terus peran pengawas berdasarkan orientasi. Di sini ada employee oriented, bahwasannya pengawas ini harus mengetahui kebutuhan bawahan dan atasannya. Terus kemudian saling mempercayai dan tidak a priori beranggapan sebelum mengetahui fakta. Ya bahasanya kita sebagai seorang pengawas ini harus menjalin hubungan yang baik dan menjalin sinergitas yang baik dengan tim kita. Jadi pada saat kita sudah a priori, otomatis kita ada potensi tidak sinergi dalam aktivitas pembentukan suatu tim. Jadi kita tidak boleh a priori ya. Oke, terus selanjutnya employee oriented. Di sini ada delegation, superior dan pairs. Terus wewenang pengawas dan supervisor. Terus ini 10 kunci supervisi K3. Ada penentuan tata pelaksanaan kerja, perbaikan metode kerja, terus kemudian ada penempatan pekerja yang tepat, terus pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tugas, meningkatkan keselamatan kesehatan kerja, sampai dengan kreativitas untuk mencegah kecelakaan kerja. Mungkin demikian dari saya, rekan-rekan sekalian, terkait dengan satu unit kompetensi yang harus dipelajari, terus kemudian yang nanti akan diujikan dalam pelaksanaan sertifikasi. Jadi ada 7 unit kompetensi lain yang akan nanti kita bahas, kita akan diskusikan. Mungkin demikian dari saya. Mungkin teman-teman bila ada yang ditanyakan nanti bisa langsung tanyakan di e-learning kita. Jadi bisa tanyakan, nanti kita akan coba menjawab semua pertanyaan yang rekan-rekan sekalian tanyakan. Mungkin demikian dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.